keluarga adalah tempat kembali untuk untuk pulang, untuk cerita-cerita gitu kan. Kak Medi sendiri sudah berapa lama sih Kak mempunyai bisnis ini juga? Iya, karena memang aku ini PT keluarga ya, family business, kan kita bergerak di industri recording, music, production house, bikin-bikin kayak semacam TVC, trailer, FTV, web series gitu ya. Aku di belakang gitu, kadang-kadang aku juga nggak terlalu yang gimana pingin tampil di depan. Cuman terkadang kalau misalnya ada brand yang minta aku, ya aku muncul sebagai host. Nah selebihnya aku juga kayak ngasih tim aku kerjaan juga yang baru-baru gitu ya, untuk aku develop untuk menjadi host yang profesional gitu, nggak hanya menjual saja tapi bisa memberikan entertain yang baik juga dan edukasi buat yang lain-lain. Jadi aku tuh ngajarin gini, dengan ada affiliate ini orang nonton aja bisa dapat duit, bahkan lu nonton gue aja bisa dapat koin. Lu nonton aja, lu check out pada saat Cikita Medi Live itu lu dapat potongannya lebih gede. Itu rezeki men gitu menurut aku. Jadi menurut aku ya udah stop lah untuk menjudge people gitu dengan backgroundnya, dia kan nggak bisa jualan lalalala. Tapi balik lagi, berarti kalau dia sampai punya masa banyak, dia sudah nge-build itu Instagramnya, itu orange-nya, itu hijaunya. So banyak lah semua orang jadi pingin ke marketplace. Nah sekarang yang menjadi masalah adalah percuma aja tok-tok balik, cuman masalah pendaftaran doang, tahu gitu nggak usah ditutup ya kan. Ternyata dia balik lagi dengan pendaftaran bahwa saya adalah seorang e-commerce. Capek deh ya kan, karena untuk kita nonton video aja udah ada keranjang, jadi nggak usah dipermasalahkan lah. Masalahnya di China aja nggak dimasalahin. Jadi aku pikir, duh Indonesia kapan majunya sih kalau misalnya kalian nggak bisa bersaing sehat, cuman melihat yang buruk-buruknya, tapi kalian tidak mengkulik kayak aku. Aku ngerasa belum besar loh, tidak sebesar KOL lain yang mungkin let's say kita tahulah ada si A, si B, si C. Cuman balik lagi aku bergaul sama mereka untuk mengetahui kenapa ya followers gue sepi, kenapa nggak ya, apa yang salah. Jadi mereka cuma kasih tahu konsisten cik. Jadi jangan dipikir kayak kita kalau ketemu sama tok-tok seleb gitu ya, belajar aku. Jadi bukannya kita kayak ngerasa ada nih, aku dengar teman aku yang artis besar kayak siapa sih, gue nggak pernah lihat dia. Ya udah kan dia lebih sering kelihatan lebih dari kita di dunia maya daripada kita kan di TV mulu saat itu. Ya aku lebih yang kayak sekarang mungkin kalau misalnya teman-teman lihat aku lebih sering muncul, aku berusaha memperluas koneksi. Tujuannya adalah satu, silaturahmi, kedua untuk dapetin knowledge, ketiga memang kita mengalirkan cuan antar KOL gitu sama brand. Iya, jadi makanya sekarang ini nggak ada orang yang maju itu sendiri. Jadi emang kita harus collab. Bayangin kita lihat kan brand-brand besar aja, brand sepatu bisa gabung sama fashion. Ya aku juga kayak gitu, misalnya aku tahu nih sepi gitu misalnya si marketplace aku. Setelah tok-tok nggak ada keranjang, justru visitor aku yang nambah. Waktu kemarin sebulan ini, aku mendapatkan kenaikan dari 90.000 ke 102.000 followers. Itu karena apa? Kekuatannya adalah di video. Jadi agak selamat tuh aku, pas waktu aku dagang, yang check out dikit. Karena aku baru kan di tok-tok, aku lebih besar duluan tuh di orange. Tapi orange sama hijau, dia itu lebih ke eksklusif package. Kalau tok-tok kan lebih kayak barang-barang IT, ya kan? Semuanya kayak ada ini terus digabung-gabung. Bisa loh brandnya sama, kecantikan juga, cuman beda nama. Itu bagaimana jualnya? Nah sedangkan brand-brand tuh pingin nitip ke artis tersebut atau ke host tersebut secara exclusively. Misalnya ini aja. Nah tiba-tiba ada merek lain. Ya sebenarnya kan dulu waktu di orange sama si ijo itu dia ini satu-satu eksklusif aja ya brand ini gitu. Kalau sekarang dicampur, mungkin itu yang bikin akhirnya seakan-akan si tok-tok itu merusak pasar, padahal sebenarnya dia adalah penyedia marketplace yang baik gitu. Untuk bisnis ini Kak Medi sendiri sudah berjalan berapa lama? Aku udah dari 2020 untuk ganti nama ke Virologi, tapi kalau bisnis skincare-nya udah dari 2008. Dari Gitu. 2008. Dan untuk streamernya itu sendiri dari 2020. Iya. Berarti pas pandemi itu kayak? Iya, lagi pandemi, alhamdulillah berkahnya aku bisa cari uang
dari rumah. Walaupun memang kita untuk ketemu orang susah, untuk bikin project susah gitu kan. Tapi aku berpikir kayak kenapa aku tetap seneng, tetap nggak kecewa walaupun si marketplace yang tok-tok itu bermasalah, karena aku rasa marketplace banyak dan jalur rezeki udah disiratkan Tuhan lah kayak gitu. Oke, nah, kan bentar lagi TikTok sendiri mau dibuka lagi. Hmm. Medi sendiri pandangannya seperti apa? Pandangannya ya adalah ya senang gitu menerima semuanya dengan baik, ya jalan terus walaupun memang kita banyak ketemu kerikil-kerikil lah, kayak misalnya penonton sepi nih gara-gara kita gak konsisten, ada dampaknya pasti karena kan aku nggak siaran terus, jadi akhirnya ada rasa di mana aku udah deh aku ke marketplace lain aja selingkuh dulu, tapi sebenarnya asal aku kan bukan di situ, asal aku kan di keranjang Orange. Dari akhirnya aku coba untuk konsisten, misalnya 6 jam di Orange, 6 jam di marketplace lain, jadi merata, nggak hanya tok-tok aja. Jadi aku emang menjual brand diri aku sendiri, plus juga aku menjual jasa nge-host gitu. Double. Double. Jadi maksudnya ya kalau misalkan produk brandnya mau, ya udah titip ke aku gitu. Udah kehujanan mas. Oh iya. Eh. Oke, mungkin terakhir Kak. Kelas yang Pengennya seperti apa gitu Kak ke depannya untuk di pedagang-pedagang untuk di marketplace dan di luar marketplace itu sendiri. Oke, jadi marketplace tersebut kan dia sudah kayak meng-outsourcing multi-channel network yang kita tahu namanya MCN atau agency. Disitulah antara si brand sama MCN itu make agreement supaya nih harga serempak gitu. Jadi tidak ada perbedaan antara si pusat, dan yang bikin kesal itu kok bisa dia dapat harga pabrik terus buat apa reseller. Jadi bahkan dia di pabrik siarannya. Jadi kalau bisa menurut aku memang siaran di pabrik itu seru, tapi balik lagi kalau kayak gitu tidak akan ada reseller gitu. Mendingan langsung dari pabriknya saja langsung ke end user. Jadi nggak usah buka-buka reseller lagi, tapi kan nggak mungkin. Jadi dari hal tersebut tolong diseragamkan dan hapus predatory price itu. Mungkin dengan cara apa? Dengan cara punya akun official di mana si toko tersebut punya centang biru. Ya, resellernya dikasih harga, dan resellernya itu kalau bisa dibuatkan akun juga. Nah itu gunanya agency tuh kayak gitu. Kadang-kadang orang kalau reseller dari owner nggak diinformasiin cara reseller yang benar. Reseller kan harus punya akun juga. Kayak gitu aja. Tetap di tempatnya Mulan itu Ya. yang sama Iya, iya. Kak Tasya gitu. Iya. Soal Kak Tasya gitu, Kak Medi sebagai sahabatnya gitu, seperti apa melihat Kak Tasya? Baru pertama kali kenal sih, nggak bisa memberikan kesaksian. Belum tahu ya. Baru pertama kali kenal, tapi aku lebih yang ke Temulan sama Teh Kartika aja. Oh, untuk Kalau maksudnya Tasya enggak sih. nggak tahu. Karena baru 2 kali ketemu, jadi aku nggak bisa menilai dia. Yang aku tahu kan dia cuma sosok selebgram beauty. Iya, secara sifat atau secara pengenalan Kak Medi aja gitu. Belum bisa baca. Belum bisa baca. Iya, Tapi karena aku taunya dia ramah aja. sebagai sahabat teman dan pernah dan cukup kenal dengan Tasya gitu. Sosok Tasya seperti apa? Sosoknya aku sih ngerasa ngelihat dia tuh tegas, dan dia memang berusaha untuk kayak sekata sama suaminya ya. Jadi terlepas dari apa masalahnya gitu, aku ngelihat dia adalah seorang KOL yang baik dalam pengemasan sosmednya gitu. Jadi kita terbawa dengan kehidupannya dia yang sangat rapi dan apik gitu ya. Tapi dia tetap juga menjunjung tinggi yang namanya solehahnya dia gitu ya, dengan kehidupan dia mengelola pesantrennya gitu. Jadi sejauh ini jujur aku bukan sahabat dekatnya gitu, karena beberapa kali kajian kan memang cuman sempet sapa aja. Yang aku lihat sih sejauh ini memang dia punya sifat yang humble gitu kan. Apalagi kemarin kita sempat kajian, kita juga melihat dia tipikal orang yang selalu ingin menjadi diri dia yang terbaik. Karena kan kemarin pas waktu kajian kita nggak bahas masalah bagaimana adab istri terhadap suami. Memang baru beberapa kali. Iya, baru 2 kali. Dan ketemunya di kajian. Dan kebetulan aku diajak sama Kartika Putri. Ya mungkin ini kayak proses aku untuk mendapatkan hidayah dan lebih istiqomah gitu ya. Kalaupun memang aku tuh kayak kemarin kayak aduh buset, gue diundang kajian ini berarti tepat gue momentum untuk belajar gitu kan. Semua pada bilang aduh Cik buru-buru pakai jilbab deh lo ya. Jadi kayak oke, gue mencari sampai gue benar-benar yakin gitu. Tapi tolong ya dibimbing ya gitu ya. Orang-orang kan yang lu pakai aja dulu, nanti belakangan lu akan memperbaiki. Nggak gitu. Kita semua tuh punya jalannya masing-masing gitu. Walaupun aku mantan anak Al-Azhar alumni, aku tetap yang kayak mencari hidayah lah, apalah segala macam. Seneng ketemu
nggak hanya buat berteman aja, tapi untuk mencari pendidikan dan ilmu aja. Tapi memang kemarin juga apa nanti banyak banyak yang apa yang menyarankan Kamedi untuk tentang memakai Parah semuanya kayak Ciki, gue nggak kenalin lu cakep banget pakai hijab, aduh adem ya gitu kita, karena kan aku orangnya orang-orang tuh taunya aku bawel meledak-ledak gitu kan, tiba-tiba pakai hijab tuh mereka kayak aduh, lu pada kaget gitu ngeliat gue, sampai ada banyak yang DM cek kalau gue ikut kajian gue ikut lo deh, sampai kayak gitu, kayak wah ternyata memang kalau kita ketemu sama circle yang positif semua tuh kayaknya auranya keluar aja gitu, banyak terinfluence juga. Dan aku ngerasa banyak dosa sama suami gitu ya, karena memang itu kajiannya mengenai adab istri terhadap suami gitu, kayak misalkan kita kalau ngambek kita kayak nggak mau masak, nggak mau, ibaratnya nggak mau nge-serving suami. Dan aku tuh belajar banget dari Temulan sama Kartika, di situ mereka banyak banget memaparkan sesuatu yang menurut aku jadi belajar, jadi aku nggak perlu curhat, tapi di situ udah terjelas semua. Jadi memang kumpulan-kumpulan istri-istri solehah itu, jadi banyak juga yang nggak berhijab ikut gitu, tapi maksud aku kita semua berhak mendapatkan ilmu, berhak mencari hidayah, memang sudah ada, tapi untuk sampai ke istiqomah itu loh, karena kita tuh berpikir bahwa kayak aku tuh kayak masih ngerasa aduh kadang-kadang gue suka kelepasan, terus kalau kita nggak host kadang-kadang suka kelepasan gitu, bawelnya kita nggak pernah dikontrol. Terus biasanya identik banget tuh cewek-cewek wanita-wanita solehah tuh yang anggun, sedangkan aku orangnya yang gitu kayak aduh, aku kayaknya belum pantas deh, jadi kayak belum merasa pantas gitu. Jadi mungkin hal-hal yang aku lakukan adalah pertama sholat, jadi istri yang baik, terus berusaha kayak kan kita latihan juga nih ke kajian pakai hijab. Yang pertama aku itu pakai hijabnya itu nggak pakai abaya, aku pakai celana. Nah harusnya abaya yang terusan gitu ya. Karena aku gara-gara ngeliat kajian-kajian Besti, itu namanya kajian Besti, akhirnya aku pakai gamis, pakai abaya, terus berdandan seperlunya. Banjir. Oke, Kak, mungkin kakak manajer ini juga masalah relasi sama yang sama Indonesia sama keluarganya gitu. Mm-mm. Ikutin nggak sih, Kak? Yang ngikutin ya sebenarnya, kalau aku bilang ya balik lagi yang nggak usah semua diributkan ya. Mungkin pertama ya karena tidak bisa tersampaikan akhirnya via media. Nah cuman kan kalau misalnya memang yang namanya keluarga itu kan kita udah ngerti ya, namanya darah daging, satu rahim, apalagi kembar, biasanya dia bisa lebih peka lah untuk bisa memusyawarahkan semua yang pecah-pecah, dan gak perlu pakai media, karena aib itu akan terus digoreng dan akhirnya semua akan mencari masanya. Saya lebih suka sama si A, si B, aku lebih suka sama kakaknya, sama adanya. Sebenarnya dua-duanya bagus gitu ya. Mungkin lebih dikontrol aja untuk konten-kontennya supaya tidak membuat perpecahan di Indonesia ini. Dan karena memang dua-duanya baik menurut aku gitu, jadi walaupun aku bukan inner circle banget gitu ya, close friend gitu, tapi aku maksudnya gini, aku bukan close friendnya mereka, tapi aku tahu mereka itu melakukan yang terbaik untuk keluarga. Iya, aku ngikutin terbaik banget gitu, cuman karena mereka adalah salah satu influencer, jaga jangan sampai aibnya digoreng sehingga orang-orang langsung terpecah, itu kan salah satu bentuk kemaksiatan kayak gitu. Gitu. Oke. Terakhir, Kak, ada pesan buat Tasya gitu. Semoga bisa lebih sabar, apalagi mau lahiran gitu kan. Semoga bisa menjadi wanita yang lebih mengikhlaskan, kuat, dan semoga semua masalahnya cepat beres, dan yang pasti semua itu akan kembali ke keluarga. Keluarga adalah tempat kembali untuk untuk pulang, untuk cerita-cerita gitu kan. Dan apa ya namanya, kan semuanya udah bagus banget itu gitu kan. Keluarganya jadi dibangun dari awal lah. Kalau keluarga tuh nggak ada dendam menurut aku sih. Terima Iya. kasih banyak, Kak Medi. Mohon Sama-sama. maaf ya, Kak, ya. Iya nggak apa-apa.